Halo Sobat Semanjik, kembali lagi di Semanjik Talks. Saya Arya Syena. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu calon guru pena yang telah membagikan jasanya di SMA Negeri 1 Maros. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Arwan Arianto. Saya sebagai guru di SMA Negeri 1 Maros. Saya di SMA Negeri 1 Maros mulai tahun 1994 ya, sampai mungkin ini bulan terakhir saya tugas di SMA Negeri 1 Maros. Jadi kalau dihitung berarti saya di SMA Negeri 1 Maros sudah 32 tahun ya. Kira itu saja. Baik, yang pertama, bagaimana Bapak memaknai peran guru dalam membentuk kecerdasan dan karakter siswa? Memang tugas guru itu membentuk kecerdasan atau mengolah pikir dan membentuk karakter, mengolah rasa dan karsa ya. Jadi kita nanti dalam pembelajarannya kita sebagai guru dari mengolah pikir dan matematika itu saya utama adalah mengolah pikir ya. Tapi mengolah rasa dan karsa itu nanti ya banyak kita bersinggungan sebagai tugas lain, yaitu sebagai wali kelas ya, atau kita berusaha mendisiplinkan ya, biar terbentuk suatu karakter yang baik. Apa tantangan terberat yang pernah Bapak hadapi sebagai guru dan bagaimana menghadapinya? Tantangan terberat bagi saya sebagai guru itu terutama adalah membentuk atau karakter siswa yang mungkin karena latar belakangnya yang berbeda-beda ya, maka di sekolah itu beda-beda. Terutama bagi saya adalah yang tantangan terberat bagi saya yang dalam kelas itu adalah anak yang kurang perhatian, jarang perhatikan keterangan-keterangan atau ya ceramah-ceramah guru ya, pertama di kelas ya, dan kemudian pemahamannya menjadi kurang. Sebenarnya mungkin anak ini punya kecerdasan yang cukup ya, tapi karena kurang perhatian ya, itu yang jadi masalah bagi saya, karena matematika itu dua hal yang saling bertentangan. Di sisi lain butuh konsentrasi ya, tapi di sisi lain membosankan ya, tidak semua anak suka ya. Itu tantangan yang terberat saya. Menghadapinya ya bagaimana kita bisa mendekatan siswa ya, dengan pendekatan secara pribadi lah ya. Mohon ya matematika itu kan ilmu yang sangat dibutuhkan, karena ini mengolah menggerakkan itu pola pikir ya, mengembangkan kemampuan. Jadi nanti kemampuan berpikirnya akan berkembang, nanti kamu bisa bagus ya. Nanti motivasinya dibagikan kalau belajar matematika itu penting. Bagaimana perubahan pola pikir siswa dari dulu hingga sekarang menurut Bapak? Inti pola pikirnya yaitu bahwa dulu itu mungkin jarang yang instan, tidak instan karena semua fasilitas sudah tersedia ya. Maka
kualitas harus diusahakan dulu. Ya, maka perjuangannya lebih berat. Jadi anak-anak sekarang itu sering menyepelekan. Menyepelekan tadi kalau menulis yang seharusnya bentuk pemahaman jadi tidak mau karena hanya foto saja catatannya di foto pemahamannya tidak lengkap lah. Jadi mengabaikan bahwa itu sangat penting. Menulis itu sangat penting. Ya, jarang yang para pola pikir instan karena makanya mie instan juga mungkin jadinya ini semuanya sebuah kita ya. Apa masalah paling penting dalam pendidikan saat ini yang sering diabaikan? Ya, di masalah dalam pendidikan saat ini ya, terutama ya yang di kelas ya, di kelas saya kan guru, pada permasalahan kelas ya, sekitar saya sudah terangkan bahwa kita guru itu wajib ya memisahkan, memahamkan siswa terhadap suatu materi. Dan untuk memahamkan materi itu tadi ya, memahamkan materi itu tadi ada 3 unsur yang harus digabungkan, mendengar, ya, terus melihat dan menulis. Ya, 3 itu mendengar ya, keterangan dari guru ya, rakungan materi ya, materi pokok kemudian membaca ya, lihat itu dibaca ya, nanti intinya di mana yang intinya dari rakungannya, dan rakungan itu harus ditulis ya. Karena ya, kalau sudah ketiga unsur ini nanti semuanya mendukung kepada pemahaman terhadap suatu masalah atau pelajaran. Bagaimana cara Bapak menghadapi siswa dengan kemampuan dan latar belakang yang berbeda? Kalau tadi ada latar belakang, itu latar belakang yang berbeda, karena latar belakang kan berkaitan dengan keadaan siswa, keadaan sosial, keadaan keluarga, ya harus kita tidak bisa semuanya kita pahami, karena dalam satu periode mengajar 1 tahun itu mungkin kita bisa mengajar 3 kelas dengan 100, jadi tidak mungkin kita mengenal latar belakangnya semuanya. Jadi khusus saja yang mungkin ini kita pinter tapi tidak mampu dalam segi ekonomi, latar belakang ekonominya kurang ya. Itu paling kita fokus sama situ. Kita bagaimana supaya dia bisa mendidikan tapi tanpa mengeluarkan ya, itu yang penting itu. Terus latar belakang yang mungkin di rumahnya ada masalah keluarga, ya biasanya mengambilkan itu harus bersabar kita hadapi. Tidak semua siswa yang harus kita pahami latar belakang sosialnya, latar belakang ekonomi, tapi kita ambil beberapa saja. Ya. Kalau latar belakang kemampuan siswa, kemampuan belajarnya, ya kan ada itu latar belakang dari kecerdasan yang tingkat tinggi, mungkin 1 kali saja bisa diterangkan 1 kali terus langsung paham. Yang sedang mungkin harus 2-3 kali, yang benar 5 kali. Nah ini ya, untuk sampai guru kan bisanya hanya 1 kali, ya, 1 kali menerangkan. Berarti sebenarnya guru itu ya yang untuk kemampuan tinggi, ya tinggi. Dan bagaimana ini yang kemampuan tinggi itu bisa menularkan kepada
kemampuan yang di bawah-bawahnya ya, menggunakan. Mungkin dengan keterangan saya agak kurang paham, mungkin dengan temannya lebih paham. Yang penting bagaimana supaya yang kemampuan rendah itu bisa berlatih lebih banyak, yaitu yang untuk menghadapi perbedaan kemampuan dari siswa itu. Bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terhadap belajar dan karakter siswa? Ya tentunya karena perkembangan teknologi, perkembangan media sosial itu memang sangat berpengaruh terhadap cara belajar siswa. Ya. Karena isinya teknologi itu tidak hanya pembelajaran dari hiburan, dan bahkan ada yang kejahatan bedanya itu. Ya, maka harus bisa mengatur ya. Gitu. Pengaruhnya itu harus diatur ya, pengaruhnya. Tapi pengaruh yang kalau sebagai siswa ya teknologi itu ya yang belajar waktu terbatas. Tapi yang untuk hiburan ya dibatasi. Apalagi untuk kejahatan ya dilarang. Ya, itu jadi pengaruhnya itu biar berkurang. Jadi pengaruh yang positif. Itu bagaimana pengaruh yang mendukung tugas sebagai siswa. Itu memahami materi yang diberikan di sekolah. Jadi yang berkaitan dengan pemahaman dari konten-konten atau aplikasi-aplikasi yang mendukung pemahaman pendidikan di sekolah. Terus jangan sampai pengaruh yang hiburan yang terlalu banyak melupakan tugas pokoknya, kepentingan pokoknya. Maka harus pengaruhnya sangat besar. Jadi makanya harus bisa mengatur supaya teknologi bermanfaat bagi manusia, tapi tidak merusak manusia. Nilai apa yang selalu Bapak tanamkan kepada siswa dan mengapa itu penting? Ya. Terutama nilai yang banyak nilai ya. Jadi nilai religi agama ya, tapi nilai religi agama. Karena di dalam agama itu sudah mengatur semua nilai yang diharapkan, nilai tentang disiplin ya. Kalau kita sebagai seorang muslim sudah ada waktu khusus ya, saatnya sholat ya, saatnya ibadah lain ya, ibadah lagi itu berdisiplin tepat waktu ya, terus sikap sosial ya, kita sudah diberikan ada ibadah ya, seperti zakat, infak, sedekah, ibadah sosial ya. Berarti pendidikannya kita sudah semuanya sudah mencakup semua. Jadi kalau kita nilai agama itu diterapkan dengan baik, maka semuanya itu kehidupan kita sudah mendukung kan ya. Mau jadi apa saja itu orang itu bisa diterapkan di mana saja. Mau jadi apa saja ya, sesuai dengan yang diharapkan. Oke.
apakah ada keputusan sulit yang paling membekas selama Bapak mengajar? Ya. Selama saya mengajar, keputusan yang sulit adalah keputusan akhir dari hasil belajar untuk kenaikan dan lulusan. Keputusan yang pertama itu ada lulusan itu ada yang sangat kaku, yaitu membatasi nilai harus sekian, nilai harus lebih dari 4 baru boleh lulus. Jadi kalau nilainya kurang dari 4 tidak lulus ya. Nah ini keputusan tidak lulus yang nilai 4 itu kadang-kadang kalau dibandingkan yang dapat nilai 4 dan yang dapat nilai atas 4, yang dapat kesehariannya itu beda. Maka ini tidak memberikan proses. Itu yang itu. Kemudian maka dibutuhkan kriteria yang tidak kaku. Kriteria tentang lulusan, kriteria tentang kenaikan. Tapi jadi ini tetap ada kenaikan juga begitu. Tapi juga ada unsur-unsur yang agak luas. Tapi kalau karena keadaan sehari-hari itu proses itu lebih penting ya. Kalau lihat prosesnya baik, tapi kalau dengan kriteria ini ternyata hasil akhirnya ya tidak sesuai ya. Hanya tidak melihat prosesnya, tapi hanya di kriteria tidak melihat proses ya. Tapi kalau melihat proses, maka dari kriteria itu harus nanti seharusnya juga melihat proses ya. Jadi, supaya nanti memutuskan sesuatu tepat, tidak secara proses ini baik ya. Tapi tidak lulus. Ada yang secara tidak baik tapi malah dia lulus atau naik ya, itu ya. Jadi kriteria jangan melupakan proses di dalam pembelajaran. Jadi nanti saya pernah sulit seperti itu, jadi memutuskan sesuatu tidak lulus, tapi harus tidak lulus karena tidak punya kriteria. Tapi bagi saya tidak harusnya dia lulus, karena ini yang seperti ini dalam prosesnya aja lulus, ya. Prosesnya tidak baik saja lulus. Itu yang saya sangat sulit ya, ya. Akhirnya bertentangan kontrak dengan Pak saya ya. Terus sekarang sih mungkin dipermudah ya. Naik semua ya. Padahal itu keputusan itu juga kurang didik. Ini yang kita lihat. Ada keputusan yang baik tapi kurang didik. Ada keputusan tidak baik tapi kontra dengan proses. Penting. Bagaimana Bapak menjaga integritas sebagai guru di tengah perubahan zaman? Integritas itu kan berkaitan dengan tugas pokok ya, pelaksanaan tugas pokok. Pelaksanaan tugas pokok yang mungkin integritasnya itu kita ada 4 tugas pokok, yaitu perencanaan, melaksanakan, terus mengevaluasi dan tindak lanjut dan analisis tindak lanjut. Ya, ada yang memang integritasnya kita sulit. Kalau merencanakan mudah, kalau melaksanakan mudah, mengevaluasi juga mudah, tapi analisis dan tindak lanjut ini yang kita kurang bisa melaksanakan dengan baik. Terus kemudian tidak baiknya karena memang kendalanya ini adalah mencermati hasil belajar atau hasil evaluasi, karena ini nanti analisis itu mencermati hasil dianalisis, hasil evaluasinya satu persatu. Terus di mana dia tidak bisa, itu kan sudah aneh sekali. Di mana tidak bisanya, kenapa tidak bisanya? Terus harus diulang lagi. Nanti kalau tidak bersih, ulang lagi itu prosesnya cukup makan waktu. Ya kalau untuk
melihat saja, menganalisis saja. Nah, tapi yang integrasi yang paling pokok tadi saya katakan adalah tugas di melaksanakan. Sepandai apapun seorang guru, semudah apapun materinya, kalau gurunya tidak pernah melaksanakan tugasnya, ya bagaimana bisa mengembangkan kemampuan siswa. Jadi melaksanakan di kelas itu, mengajar di kelas itu harus menjadi istilahnya disiplin harus betul-betul sesuai dengan jadwal itu harus dipenuhi. Sampai misalkan 1 tahun kita ada sekitar 20 kali pertemuan lah, kalau saya 20 kali pertemuan ya, usahakan minimal 90% dari 20 itu 50% dari tugas saya masuklah itu harus terpenuhi. Jangan sampai nanti ada kelas kok tidak pernah ketemu gurunya aja, pas gurunya masuk dia tidak masuk, pas dia tidak masuk gurunya masuk ya. Jadi nanti ada belum merasa ketemu sama gurunya atau bahkan tidak kenal sama gurunya. Itu yang integrasi pokok itu yang harus dilakukan oleh guru adalah melaksanakan pembelajaran di kelas itu harus dilaksanakan. Kalau merencanakan itu sudah gampang. Terus mengevaluasi ya juga sebagai seorang guru itu bikin soal itu makanan hariannya, jadi tidak dia terlalu sulit. Yang paling itu mungkin agak lemah integritasnya itu di analisis dan tindak lanjut. Jadi kalau dari tindak lanjut itu organisasi jelek, nanti ini harus ditindak lanjuti bagaimana supaya dia tetap bisa memahami dengan baik. Itu ya. Baik. Apa perbedaan paling terasa menjadi guru dan sekarang? Perbedaan yang paling terasa menurut saya itu jadi kalau dulu itu yang pertama itu sikap guru itu bisa istilahnya agak keras gitu, agak keras. Keras di sini bukan berarti istilahnya kekerasan kekerasan anak ya, kekerasan anak ya, KPI kekerasan. Tapi keras ini maksudnya untuk disiplin ada ukurannya. Kalau dulu bisa lah sekedar jewer itu nggak masalah. Bahkan dulu pakai kabur, dilempar kabur kalau itu nggak ada masalah. Kalau sekarang ya itu masalah sikap ya. Jadi kita tidak bisa mendisiplinkan dengan baik gitu ya. Karena perbedaannya itu ya, kita sulit mendisiplinkan siswa. Kalau diberi sanksi yang agak keras sedikit saja ya, tidak kekerasan, tapi untuk jerat saja ya, itu kita sulit. Jadi semakin turun, terus kemudian yang kedua ini banyak siswa yang tidur di kelas, tidur di kelas itu yang saya ini kok perintah mahasiswa ya, perbedaan yang sangat itu yang satu kita sebagai guru tidak bisa mendisiplinkan secara baik, kurang bisa mendisiplinkan siswa. Terus yang kedua ini siswanya banyak yang tidur, mungkin karena ya itu tadi banyak hiburan di HP ya, dan nonton HP ya, nonton HP
HP itu di HP banyak sekali hiburan-hiburan yang menyenangkan, jadi kadang-kadang terutama game-gamean yang menantang itu yang menyebabkan banyak siswa yang tidur di kelas, bahkan tidak satu dua tapi tiga empat, tidak hanya laki-laki, perempuan juga. Itu yang membedakan antara sikap guru dan sikap siswa. Oke, baik. Momen apa yang paling membuat Bapak merasa profesi guru itu bermakna? Ya, momen yang saya senang itu kalau ketemu, ya, momennya ketemu alumni lulusan. Sering kita ketemu, tapi di jalan-jalan ya, ada yang pakai seragam polisi, ada yang pakai seragam dokter dan sebagainya, itu ya sering ramah kesehatan, ada yang macam-macam ya, ada yang jadi satpam, ada yang jadi kereta masih ya. Namun kalau begitu, kalau dia berhasil, walaupun ya intinya dari tidak harus punya jabatan, tidak harus berhasil, dia bisa menghidupi dirinya sendiri, dia bisa berguna bagi orang lain, tidak menyusahkan orang lain, itu sudah ya seperti ketemu. Itu yang paling membahagiakan saya. Tapi saya sedih kalau nanti saya yaitu sebagai seorang yang tidak baik dia bisa menghidupi dirinya sendiri, terus tidak tergantung orang lain, tidak menyusahkan orang lain, bisa berguna bagi orang lain. Seberapa besar peran lingkungan sekolah dalam perjalanan karir Bapak? Lingkungan sekolah itu banyak memberikan pelajaran saya ya, sebagai tidak kita tugasnya mengajar di kelas, tapi ternyata kita juga tidak hanya mengajar ya. Kita juga menyiapkan tempatnya, kita membentuk suatu panitia, kita banyak belajar, dalam bentuk sosial ya, kolaborasi, jadi membentuk sikap kita semakin penyabar ya, semakin mau bekerja, saling membantu, saling menolong, karena ternyata dalam mengajar kita butuh tidak hanya kepandaian, tidak hanya hasil pendidikan, tapi juga kita butuh berkolaborasi ya. Lingkungan sekolah itu menurut saya untuk banyak berkolaborasi, kerjasama ya. Jadi saya itu bisa bekerjasama ya, bisa membentuk suatu tim kerja yang kuat, lalu membantu saya pada pembentukan sikap sosial sekolah. Setelah bertugas, bagaimana Bapak ingin dikenal oleh siswa dan sekolah? Ya, jadi saya tidak terlalu banyak ingin seperti dikenal, tapi walaupun saya sudah punya tugas ya, itu nanti saya masih diakui sebagai seorang yang telah pernah bekerja dan pernah mewarnai di SMA Negeri 1 Maos ya,
sebagai tanda mungkin nanti kalau ada acara-acara khusus yang mungkin bisa melibatkan unsur dari luar ya, kita bisa dilibatkan ya, supaya kita juga bisa cerita bahwa saya pernah ya bekerja di sini, saya pernah bisa mewarnai kegiatan-kegiatan di sekolah ini. Ya. Oke, baik. Apa kritik dan harapan Bapak untuk masa pendidikan di Indonesia ke depan? Jadi tadi saya pendidikan ini di Indonesia, masa pendidikan. Jadi ini begini, pendidikan itu sebetulnya tugas dari Kementerian Pendidikan yang di Indonesia. Tapi ternyata banyak kementerian lain yang mendirikan suatu sekolah atau perguruan tinggi ya, yang di situ seolah-olah mengabaikan bahwa pendidikan itu tidak bisa mendidik seperti yang saya inginkan atau menyaingi Kementerian Pendidikan. Jadi saya juga itu terus kemudian yang penting itu, terus yang kedua jadi anggaran pendidikan yang harusnya 20% full untuk di Kementerian Pendidikan, karena di kementerian lain ada institusi juga yang terlibat dalam pendidikan, maka biaya-biayanya disebarkan. Dia di Kementerian itu bahkan tidak 20%, mungkin 10%. Kalau Kemenak Agama itu sudah ada dari TK, dari PAUD sampai perguruan tinggi negeri yang di bawah Kementerian Agama. Nah, dari mana dananya? Apa dari Kementerian Agama? Ya jelas tidak, jelas ambil sebagian dari pendidikan. Karena dia proses pendidikan, tapi dia dikuasai oleh itu yang gampang. Jadi itu ada banyak kementerian yang seharusnya tidak berbicara tentang pendidikan, pendidikan yang akhirnya akan dimiliki istilahnya saling bersaing membentuk suatu tamatan, untuk suatu lulusan yang akhirnya pendidikan itu tetap karena tidak bisa bersaing, karena yang kementerian itu bisa menyaring siswa yang punya kemampuan tinggi untuk ditarik ke situ. Sementara dunia pendidikan hanya kebagian yang kemampuannya ada yang tinggi tapi tidak banyak, karena sudah terserap di masing-masing kementerian yang dia berani menggratiskan, bahkan menggaji, bahkan memberi pekerjaan. Itu kan berarti menyaingi, tapi dia menyerobot hasil dari pendidikan sebelumnya. Banyak saingannya di dunia pendidikan, akhirnya yang juga mengurangi anggaran. Yang penting semua itu kritik saya, jadi kalau masalah pendidikan ya serahkan ke Kementerian Pendidikan, jangan kementerian lain ikut campur. Jadi nanti dan kemudian dana kalau yang full ya full di dunia pendidikan. Sebagai penutup, pesan apa yang ingin disampaikan untuk siswa dan calon guru di masa depan? Untuk siswa ini kemajuan teknologi yang sangat cepat, perubahan teknologi sangat cepat, maka terus teknologi itu juga bisa
memberikan kebaikan juga pengaruh kebaikan dan pengaruh keburukan. Nah, maka mohon kepada semua mahasiswa itu didasari sekarang atau kalau kamu sudah di SMA, misalnya dasar dari awal dari SMA ya mulai harus bisa menyaring mana teknologi yang dibutuhkan, aplikasi yang dibutuhkan, aplikasi yang mendukung kegiatan di sekolah, aplikasi yang diperlukan untuk mempermudah pekerjaan, atau mempermudah nanti kamu bekerja di luar ini yang harus bisa dimaksimalkan, tapi aplikasi yang hiburan dikurangi atau ya tidak ada ini, tapi kita kan perlu hiburan. Terus yang aplikasi yang mengandung kejahatan, kejelekan, keburukan yang pengaruhnya keburukan seperti game, itu game nanti akan sampai ke judi online. Game itu awal candu awal untuk sampai ke judi online. Nah ini bolehlah main game, tidak melarang, tapi batasi waktunya, jangan sampai dikembangkan kemampuannya. Itu yang paling itu, karena game itu nanti akan kemudian pada para calon guru nanti ya masalah kita sekali lagi masalah pembelajaran teknologi, maka harus bisa menyesuaikan ya, karena anak-anak itu mungkin masalah teknologi lebih cepat ya, karena ini gadget istilahnya ya, digitalnya ya, cepat. Saya kalah ini ya. Kadang-kadang saya juga menguasai aplikasi ini juga. Ini transportnya begini ya. Kalau saya mungkin klik 3-4 langkah, kamu cuma set di otak udah bisa ya. Saya sampai turun berapa kali ya. Kamu sekali turun sudah tampil. Ada pintasan ya, kecepatan. Jadi guru-guru itu harus juga segera menyesuaikan dengan kemajuan teknologi supaya nanti juga yang diperlukan untuk pengajaran di kelas ya, lebih sarana untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap materi-materi yang harus diberikan. Kuasai segera ya, dan nanti juga selain itu ke perangkatnya ya. Misalkan punya perangkat yang lebih baik ya. Jadi kalau ada istilahnya kita punya pendapatan yang untuk membeli perangkat yang mendukung. Selain perangkatnya juga kuasai aplikasinya bagi guru yang calon guru yang nanti akan guru, karena saya juga sudah kalah perangkatnya ya. HP saya mungkin sudah tidak begitu bagus dengan siswa ya, kalah ya. Laptopnya sudah kalah ya. Karena saya dulu zaman dulu ya, hanya menguasai materi, tapi kalau masalah kemajuan teknologi saya tidak tertinggal ya. Maka memang sudah saatnya saya untuk pulang ya. Sudah tidak bisa mengejar kemajuan teknologi lagi yang semakin cepat. Saya kira itu saya. Baik Sobat Semanji, itulah tadi perbincangan kita dengan sumber kali ini. Terima kasih kepada Bapak telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Sampai jumpa di Semanji berikutnya.